Ini adalah Masjid At-Thahiriyah, tempat di mana Ustadz Yazid Jawas disolatkan. Masjid yang menjadi sarang bid'ah menurut pemahaman Pak Yazid Jawas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Kaum muslimin dimanapun berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan rahmatnya, taufiknya, hidayahnya, maufirahnya, memberikan kelancaran rezeki dan kesehatan kepada kita semua. Amin Allahumma amin. Pak Yazid Jawas, waktu beliau masih hidup, eh, sangat keras sekali terhadap amaliyah aswaja, amaliyah orang-orang NU. Memasang kaligrafi, solawatan, berzanji, di bak masjid ada kuburannya. Itu diantaranya yang selalu ditentang dan ditolak keras oleh Pak Yazid Jawas. Namun skenario Allah subhanahu wa ta'ala di akhir hayatnya, di penghujung hayatnya, ketika beliau itu intaqala ila daril jaza, ketika beliau pindah ke alam jaza, ke daril jaza, Pak Yazid Jawas ternyata banyak prosesi bid'ahnya di situ. Termasuk beliau itu disolatkan di Masjid At-Thahiriyah Bogor. Kita tahu Masjid At-Thahiriyah Bogor ini, di situ ada kaligrafinya, di situ ada kuburannya, di situ tempat sarang ahli bid'ah menurut Pak Yazid Jawas. Kenapa? Bacaan solawatan di situ, simtud duror, berzanji, dilaksanakan di masjid itu. Tapi kenapa di akhir hayatnya malah masjid yang menjadi sarang bid'ah, yang menjadi pilihan untuk menyolatkan jenazah beliau, yang saat beliau masih hidup beliau tidak mau, bahkan mengharamkan, menganggap ini adalah perbuatan yang gimana lah, salah lah pokoknya, sholat di masjid yang ada kuburannya. Ya Allah. Baik teman-teman, ayo sekarang kita buka Google Map. Kita ketik Masjid At-Thahiriyah Bogor. Ini adalah Masjid At-Thahiriyah, tempat di mana Ustadz Yazid Jawas disolatkan. Masjid yang menjadi sarang bid'ah menurut pemahaman Pak Yazid Jawas. Kita buka. Selama beliau hidup, Pak Yazid Jawas mengatakan bahwa kaligrafi itu tidak ada contoh dari Nabi. Ternyata di masjid tempat beliau disolatkan itu ada kaligrafi ini, mensejajarkan Allahu dan Muhammad. Ini termasuk suatu kesirikan menurut orang-orang Wahabi karena menyamakan kedudukan antara Nabi Muhammad dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Syirik, bid'ah ternyata disolatkan di tempat ini, tempat yang menjadi sarang bid'ah. Kita lanjut. Oh, ternyata di masjid ini ada solawatannya ya. Aduh, mahlul qiyam ini, simtud duror yang dibaca ini. Masjid bid'ah rupanya ini nih. Nah, lanjut. Ini masjidnya. Masjid At-Thahiriyah. Tempat menjadi sarang bid'ah, dan Pak Yazid Jawas disolatkan jenazahnya di masjid yang menjadi sarang bid'ah ini. Kita lanjut.
Oh, ini masjidnya. Apa ini? Coba kita nyalakan volumenya. Kaligrafi, salawatan, masjid bid'ah, tempat sholatnya, sholat jenazahnya Pak Yazid Jawas ternyata disolatkan di masjid bid'ah. Coba kita lanjut. Ada apa lagi? Tuh ada apa-apanya. Ini masjid ada kuburannya. Jangan disolatkan di masjid yang ada kuburannya. Jangan disolatkan di masjid yang ada kuburannya. Tapi sholat jenazahnya Pak Yazid Jawas disolatkan di masjid yang ada kuburannya. Piye iki? Ternyata di akhir hayatnya Pak Yazid Jawas prosesi pemakamannya, prosesi sholat jenazahnya melakukan atau dilakukan di tempat-tempat bid'ah. Sudah tidak ada rupanya ini. Silakan Anda cek di Google ya. Di Google Map silakan cek. Saya tidak perlu mengulang bagaimana selama masih hidup Pak Yazid Jawas menentang kaligrafi. Apa sih itu melingkar-lingkar? Tidak ada contoh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kaligrafi itu. Bahkan sebagian Ustadz Wahabi kalau Allahu Muhammad itu dianggap sebagai menyamakan Allah dan Rasulnya, termasuk dalam seseorang jika mengatakan hadis Nabi. Ada orang yang mengatakan Masya Allah wasitah, terserah engkau dan terserah engkau Allah, terserah Allah dan terserah engkau wahai Nabi Muhammad. Termasuk itu kalau mensejajarkan Allahu dan Muhammad. Naudzubillah. Syirik. Dan juga kita tahu Pak Yazid Jawas begitu tolnya, begitu garangnya melarang berzanji, melarang tiba simtud duror, dan salawatan-salawatan sebagaimana yang dilakukan, yang diamalkan oleh warga Nahdlatul Ulama. Getol ketika beliau masih hidup. Dan juga beliau begitu garangnya untuk beribadah, sholat di masjid yang ada kuburannya di situ. Saya tidak perlu, silakan cari sendiri Anda. Ceramah-ceramah Pak Yazid Jawas selama beliau masih di dunia yang melarang hal-hal semacam yang saya sebutkan tadi. Tapi di akhir hidupnya prosesi sholat jenazahnya ditempatkan di situ. Masjid yang penuh dengan kebid'ahan. Ini sudah qadarullah, sudah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan orang-orang Wahabi, Salafi Wahabi sadar diri ya, bahwa ternyata fatwanya Pak Yazid Jawas ketika beliau masih hidup ternyata banyak dilanggar oleh para penggemarnya, para pengikutnya. Disolatkan di masjid bid'ah. Kullu bid'atin dolalah, setiap dolalah finnar.